Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Ittvi Pancani, pemandu wisata virtual dan juga professional tour leader. Ada beberapa data yang saya sudah siapkan, diantaranya adalah mengenai jumlah destinasi yang belum dapat dikunjungi pada saat pandemi COVID-19. Di Timur Tengah terdapat 62 destinasi wisata yang belum dapat dikunjungi. Kemudian di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, ada 61 destinasi wisata yang belum bisa dikunjungi, kemudian di Afrika 51, Amerika 41, dan juga di Eropa ada 17 destinasi wisata yang belum bisa dikunjungi. Saya kompilasi datanya dari World Tourism Organization pada tanggal 10 September 2020. Dan berikutnya adalah mengenai prediksi hilangnya pekerjaan sektor pariwisata akibat COVID-19 secara global. Di tahun 2020, satuannya adalah juta pekerjaan. Secara skenario terbaik, ini kemudian skenario yang cukup optimis lah. Jumlah pekerjaan yang akan hilang di sektor pariwisata akibat COVID-19 sebanyak 98,2 juta pekerjaan. Skenario sedangnya, pekerjaan yang hilang karena pandemi COVID-19 di sektor swasta sebanyak 121,1 juta pekerjaan. Sementara itu untuk skenario terburuk, hilangnya pekerjaan di sektor pariwisata sebanyak 197,5 juta pekerjaan. Kami kompilasi datanya dari World Travel and Tourism Council. Dan berikutnya adalah mengenai total penerimaan dari kunjungan wisatawan mancanegara di Asia Tenggara di tahun 2019. Thailand nampaknya menjadi negara dengan penerimaan yang cukup banyak dari sektor pariwisata sebanyak 60,5 miliar US dollar. Singapura 20,1 miliar US dollar, Malaysia 19,8 miliar US dollar, Indonesia 16,9 miliar US dollar. Kemudian Vietnam 11,8 miliar US dollar, Filipina 9,8 miliar US dollar, dan lain sebagainya. Datanya dapat Anda saksikan di layar televisi. Datanya dari The World Tourism Organization di tahun 2019. Saya lanjutkan perbincangan bersama Ittvi Pancani. Ittvi, tadi sudah disampaikan experience apa yang akan dirasakan lah oleh peserta dari wisata virtual. Saya pengen mendapatkan juga gambaran range-nya berapa fee yang kemudian harus bayarlah oleh peserta jika ingin mengikuti wisata virtual ini. Oke, sebelum saya menjawab tentang fee, ya berapa range uang yang harus dikeluarkan oleh para wisatawan, saya mau menyambung tadi yang mengenai borderless tadi di wisata virtual itu kita benar-benar tanpa ada batasan. Kan disebut oleh Wiki di grafis yang barusan ada banyak objek wisata yang belum dibuka kan gara-gara masalah pandemi ini. Nah kalau kita nggak ada masalah, virtual tour kita nggak perlu takut dengan yang namanya ngeluarin duit buat swab, PCR dan lain sebagainya tanpa takut dengan pandemi. Kita bisa kemanapun juga, benar-benar yang borderless itu. Bahkan ada teman yang bikin dia wisata antariksa. Saking kita, we can go anywhere dengan tadi konsep theater of mind, yang penting kita bisa berkreasi sekreatif mungkin, karena biar kita nggak kira, kita harus aktif kan. Oke, terus untuk menjawab pertanyaan tadi berapa yang harus kita keluarkan di tahun kita, nggak banyak sebetulnya. Apalah artinya kita bisa menambah wawasan dan ilmu untuk bisa dapat inspirasi, afirmasi dan informasi yang cukup menarik untuk masa depan untuk traveling di masa depan Anda, gitu ya. Ada yang berkonsep pay as you wish. Beberapa rekan termasuk juga saya membuat konsepnya dengan bayar seikhlasnya hidupnya gitu ya. Sepantasnya, namun karena banyak orang-orang yang udah habis selesai ikut perjalanan bertahan terus pergi nggak ada donasi, ya udahlah, mungkin mereka nggak tahu bagaimana cara mengapresiasi, atau mereka nggak punya uang, atau mereka juga benar-benar hanya mengandalkan si kuota. Buat kami itu anggap sebagai bagian dari amal dan ibadah. Sementara juga ada rekan-rekan yang di sini dengan konsepnya ada yang dari mulai 25.000, 35.000, 50.000, ada juga bahkan sampai 100.000, tergantung dari seberapa pede dan seberapa mungkin sulit riset dan juga destinasi yang akan disampaikan nanti secara teknisnya juga. Oke, Ittvi, lagi-lagi ini memang tidak bisa dibandingkan ataupun nggak apple to apple lah ya antara wisata konvensional dengan wisata virtual in terms of income untuk Ittvi sebagai tour leader gitu. Cuman sejauh mana profesi pemandu wisata virtual ini bisa menjadi satu pengganti lah ketika misalnya kegiatan pariwisata betul-betul shutdown. Cukup nutup nggak? Kenapa? Cukup nutup nggak? Cukup. Alhamdulillah, Wiki, yang namanya rezeki mah nggak kemana ya. Saya pikir bahwa ya udahlah, kita yang penting ada sesuatu yang dilakukan. Tapi ternyata ini nggak hanya sekedar asal melakukan sesuatu, karena pada akhirnya ternyata ada impact-nya, ada efeknya cukup baik. Di antaranya adalah ternyata sekolah-sekolah dari mulai TK, SD, SMP yang sudah berjalan berapa
beberapa waktu terakhir ini, saya sudah di-hire oleh mereka untuk bisa bercerita, mendongeng, dan juga sampai ada sekolah Prancis di Bali, itu mereka murid-muridnya belajar bahasa Indonesia dengan cara daring, tapi menggunakan para tour leader atau tour guide untuk kita bisa membawakan apa yang ada di Indonesia ini, gitu. Nah, itu bisa kami lakukan. Kemudian juga sekarang banyak sekali field trip secara virtual dilakukan oleh anak-anak dari mulai sekolah TK, SD, SMP, SMA itu karena mereka nggak bisa kemana-mana dan mereka mencarinya kemana? Ya, melalui kami virtual tourist guide, virtual tour leader ini. Jadi ini adalah satu hal yang sebetulnya potensial dan belum lagi juga banyak perusahaan-perusahaan atau company yang karyawan-karyawannya untuk supaya mereka termotivasi supaya nanti misalnya kata mengejar sales yang cukup baik itu dengan cara dimotivasi dengan diiming-imingi oleh sebuah perjalanan virtual. Nih tahun depan kita mau ke sini. Nah kalau kita lihat secara virtualnya aja dulu gitu. Kalau ibaratnya kalau naik haji, umroh itu travelnya bikin ada yang namanya manasik dulu. Nah inilah manasik versi yang keren virtual tour ini gitu. Secara income-nya alhamdulillah meskipun mungkin belum sebesar income kalau kami melakukan perjalanan secara offline gitu ya, secara normal sebelumnya, tapi at least ada kalanya memang ya ini ups and down lah ya, bisa naik turun, tapi alhamdulillah kita bisa hidup. Ya, saya kebetulan juga follow Itvi di Instagram. Ada beberapa e-flyers lah yang di-post. Salah satunya adalah ya kegiatan wisata virtual yang sudah ada sponsornya. Ada brand-brand sponsor yang mensponsori kegiatan wisata virtual yang Itvi adakan. Ini sebetulnya nggak sengaja atau memang kebetulan dari awal sudah ditarget? Oke, kita nanti kalau memang sudah melakukan kegiatan wisata virtual, nanti ada target-target brand-brand besar yang nanti bisa tuju sebagai sponsor kegiatan wisata virtual. Sebetulnya kalau saya tidak menarikkan yang muluk-muluk, di mana di sini saya punya ilmu, saya ingin bagikan, dan ini sekaligus bisa menghibur, jadi entertainment lah, education and entertainment, terutama buat mereka-mereka yang pengen tahu tentang virtual tour ini. Jadi, kalau mengenai sponsor itu saya datang dengan sendirinya mereka, karena mereka juga mungkin mencari kegiatan-kegiatan apa yang biasa dilakukan secara online, tapi di sisi lain itu cukup kreatif dan cukup berbeda daripada hanya sekedar webinar. Akhirnya mulailah mereka melirik virtual tour ini, dan kebetulan alhamdulillah ada beberapa yang memang mau berkolaborasi dari mulai UMKM yang gue punya produk ini, kegiatan lu lucu banget, dan kita kebetulan punya produknya buat anak-anak. Akhirnya yuk mari kita bersinergi, kita berkolaborasi, karena dengan berkolaborasi kita bisa sama-sama sinergi mutualisme saling menguntungkan, saling memberikan banyak manfaat, impact yang cukup baik juga. Ya udah, pada akhirnya itulah yang terjadi. Alhamdulillah, baru-baru ini ada salah satu brand yang tiba-tiba nyolek, kita mau sponsorin. Kita kasih uang sekian, bisa dipergunakan buat apapun juga, buat hadiah para pesertanya, atau juga bisa buat menambah biaya fee buat tour guide. Karena kebetulan kan saya juga berkolaborasi dengan rekan-rekan tour guide yang mengalami masalah yang sama, yang mereka sudah ada kerjaan dalam waktu berapa 8-9 bulan terakhir ini. Ya udah, kita berkolaborasi, saya punya platformnya, pergunakan ini untuk berkreasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan mudah-mudahan memberikan nanti manfaat. Oke, soal kolaborasi, kalau ini kemudian dilihat sebagai kue yang cukup potensial untuk banyak sekali tour leader yang ada di Indonesia. Artinya ada ekosistem yang cukup membuat persaingan terjadi. Betulkah terjadi dan seketat apa persaingannya di wisata virtual ini, Itvi? Persaingan sudah terjadi beberapa bulan terakhir, ya sejak bulan, terutama dari Juli itu sudah semakin banyak operator-operator tour, trip organizer, bahkan komunitas-komunitas mahasiswa yang mereka membuat virtual tour. Jadi tidak hanya tour guide, tour leader saja, atau travel saja, tapi sudah luas sekali membuat virtual tour ini. Persaingan sangat tinggi, sangat ketat, saya yakin gitu. Makanya kalau saya perhatikan, saya akhirnya shop around dan saya jalan mengikuti perjalanan virtual ke beberapa rekan-rekan dan juga yang saya nggak kenal gitu kan. Ada yang pada akhirnya mereka hanya peserta kayak 2, 3, 4, 5 di bawah 10 gitu. Tandanya memang kuenya itu sudah terbagi banyak sekali, karena sekarang travel-travel besar pun dalam beberapa bulan terakhir ini mereka sudah membuat virtual tour gitu. Apalah artinya kami yang sebetulnya nggak punya modal apapun juga, tapi hanya modal nekat, modal punya keinginan, dan dari pengalaman yang kami bagikan. Tapi ya insya Allah kita masing-masing punya ciri khas, kita masing-masing punya kelebihan, kita punya added value yang kita mungkin nggak bisa didapatkan dari tempat lain, tapi dari saya bisa didapatkan, yaitu membuat kalian membentuk si
komunitas, bukan komunitas, tapi lebih pada grupis. Kalau band-band gitu ya, mereka punya para fans-fans yang mengikuti akan menjadi repeater, itulah yang terjadi. Pada akhirnya mereka akan repeat, datang kembali again and again. Ya, kreativitas yang dibungkus dengan keunikan di wisata virtual itu yang sebetulnya mungkin akan menimbulkan market tersendiri dan menjadi warna tersendiri lah. Dan jika bicara soal persaingan ya tentu saja kalau ada diferensiasi akan cukup eye-catchy. Idvi, terima kasih sudah bergabung bersama Market Review. Sukses untuk wisata-wisata virtual yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Semoga pandeminya segera selesai dan kita semua dapat berwisata dan wisatawan ataupun masyarakat Indonesia dapat kembali menggunakan jasa Idvi sebagai pemandu wisata. Terima kasih, sampai jumpa, sehat selalu Idvi. Ya, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.